Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya terjemahan pada Quran Surah Al-Baqarah di ayat 104 dan 110. Terjemahan pada Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian pada ayat 110, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Selanjutnya penjelasan dari Quran Surah Al-Imran, yaitu pada ayat 104 dan 110. Dalam ayat 104 dikatakan wal takum minkum, dan hendaklah ada dari kamu suatu umat atau satu umat yad'una ilal khairi, yang dimana mereka umat itu menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf dengan kebaikan, dan mereka mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang dakwah atau pendidikan, karena jadi dakwah dan pendidikan itu secara hakikatnya atau secara substansinya sama, bahwa dakwah itu mengajak dan pendidikan itu mengajar. Nah, yang dimana tujuannya itu menjadikan orang yang dididik itu atau yang didakwahi itu ke arah kebaikan. Jadi di dalam ayat 104 ini ditegaskan oleh Allah bahwa hendaklah ada dari kamu, maksudnya dari umat Islam ini, hendaklah ada atau harus ada, yang dimana ini menjadikan wajib kifayah. Yang kewajiban itu bisa tuntas atau bisa lunas ketika sudah dipenuhi oleh sebagian orang. Dan hendaklah ada dari kamu itu segolongan umat atau satu umat. Jadi tidak perlu seluruh umat Islam melakukan dakwah. Jadi Allah menyuruh umat Islam itu untuk membentuk segolongan orang atau sekelompok khusus yang mereka itu kerjanya menyuruh kepada kebaikan. Jadi mereka mengajak kepada kebaikan. Jadi kelompok yang berdakwah pada kebaikan. Dan mereka memerintahkan untuk berbuat makruf. Mereka itu mengajak pada kebaikan dan dengan jalan yang baik. Dan kemudian tugas mereka juga untuk mencegah dari perbuatan mungkar atau dosa. Jadi tugas mereka itu tidak hanya menyeru kepada kebaikan, tapi juga mencegah dari perbuatan mungkar atau perbuatan salah, yang dimana bisa disebut juga dengan perbuatan dosa. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian pada ayat 110, ayat ini disebutkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik atau sebaik-baik
umat. Namun penegasan ini tidak hanya sampai di sini, tidak hanya sampai di sini. Ada ikutannya, itu yang bisa juga disebut sebagai syarat atau sesuatu yang membuat dia disebut sebagai sebaik-baik umat. Syarat itu adalah kamu menjadi umat terbaik jika kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar atau perbuatan salah. Syarat kedua yaitu meyakini Allah dengan sesungguhnya, kemudian mengikuti segala ajaran-ajarannya, baik yang bersifat perintah maupun yang bersifat larangan. Jadi ketiga hal inilah yang menjadikan umat Islam itu menjadi sebaik-baik umat atau umat terbaik. Dan sekiranya telah beriman ahli kitab, yaitu orang yang menganut agama sebelum Islam, agama-agama yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dari yang terkenal di sini adalah yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Yang dimaksud beriman ini adalah apabila mereka masuk Islam karena agama Islam. Ini merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Di antara mereka yaitu Yahudi dan Nasrani, dan para penganut agama langit yang lain sebelum kedatangan Islam itu, ada yang kemudian menjadi orang beriman. Tetapi kebanyakan mereka orang-orang fasik. Dia sudah mengetahui kewajiban beriman, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu sebagai kebaikan itu. Dia tidak beriman, yaitu mereka itu disebut sebagai orang-orang fasik. Nah, dari dua ayat ini dapat kita simpulkan kandungan pendidikannya, ini mana yaitu ayat ini membicarakan tentang kewajiban mendidik, kewajiban berdakwah, yaitu materi kewajiban mendidik dan kewajiban berdakwah. Jadi, kalau dalam segi pendidikan ini adalah kewajiban mendidik, berdakwah, dan mengajar. Di ayat ini disebutkan harus ada orang-orang yang mendidik atau mengajar. Jadi, hadirnya guru atau adanya guru di sekolah merupakan fardu kifayah, wajib bagi kaum muslimin. Jadi kalau tidak ada pendidikan di kalangan kaum muslimin, maka berdosalah seluruh kaum muslim itu. Kemudian yang kedua disebutkan tugas pendidik itu adalah menyampaikan kebaikan dan menjadikan orang yang dididik itu jadi orang yang baik. Pendidikan itu merubah peserta didik ke arah kebaikan. Jadi guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan pelajaran, tapi juga memastikan bahwa peserta didiknya itu memperbanyak kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Kemudian yang ketiga, pendidikan merupakan sumber atau syarat untuk menang atau unggul. Nah, kalau orang yang tidak terdidik, yang tidak punya peluang untuk menjadi orang yang unggul, contohnya mungkin dia punya kelebihan di bidang tertentu, misalnya kaya, namun karena dia bodoh, bisa dia dipermainkan oleh orang-orang lain. Kemudian jadi pendidikan itu membuat orang menjadi unggul. Pendidikan yang amal ma'ruf nahi mungkar atau pendidikan yang menyampaikan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan yang pasti unggul. Atau yang bisa kita sebut yaitu menang. Dan hal inilah yang tidak dilakukan oleh orang-orang selain Islam, sehingga mereka itu tidak menjadi umat yang terbaik. Selanjutnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh pada jilid kedua di halaman 106 dan 110. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Al-Imran ayat 104 dan 110. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Al-Imran ayat 104 ada di halaman 106, Al-Imran ayat 110 ada di halaman 110. Jadi,
Pada halaman 106 itu Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf, dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dahak berkata, mereka itu adalah khusus para sahabat, khusus para mujahidin dan ulama. Kemudian Abu Ja'far dan Al-Bakir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Lalu beliau bersabda, al-khair itba'ul Qur'an wa sunnati. Kebajikan itu adalah mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Ibnu Mardawi. Maksud ayat ini, hendaklah ada segolongan dari umat yang siap memegang peran ini. Meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu umat sesuai dengan kapasitasnya. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ra'a minkum munkara falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khoradali. Dan setelah ketiganya, yaitu tangan, lisan, dan hati, maka tidak ada lagi iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Walladzi nafs biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikannallaha ay yab'atha 'alaikum iqaba min 'indihi thumma latada'unnahu fala bistahibu lakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran, atau Allah akan menyegerakan penurunan azab untuk kalian dari sisinya. Lalu beliau berdoa, memohon kepadanya dan dia tidak mengabulkannya untuk kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Majah. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan. Kemudian selanjutnya pada tafsir Ibnu Katsir ini di halaman 110, yaitu penjelasan tafsiran pada Quran surah Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai umat Muhammad bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Seraya berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ia berkata, kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia lain. Kalian datang membawa mereka dengan belenggu yang melilit di leher mereka sehingga mereka masuk Islam.
Kemudian demikian juga yang dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Atiyah, Al-Aufi, Ikrimah, Atha, dan Rabi bin Anas. Karena itu dia berfirman, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata, ada seseorang berdiri menghadap Nabi. Ketika itu beliau berada di mimbar, lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun." Kemudian qala khairun nasi akrahum wa athqahum lillah wa amruhum bil ma'rufi wa anhahum anil munkar wa awsalhum lirrahim. Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan paling gencar mencegah kemungkaran, yang paling rajin bersilaturahmi di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad. An-Nasai dalam kitab Sunan dari Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari hadis Samak dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ia berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh umat pada setiap generasi berdasarkan tingkatannya. Dan sebaik-baik generasi, mereka itu adalah para sahabat Rasulullah. Kemudian yang setelah mereka lalu generasi berikutnya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143.